Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Fathia Zubaidah, Husna, dan Nurul Afizah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sejarah dan perkembangan keilmuan dinasti Bani Abbasiyah. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak berikut ini. Lahirnya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani adalah dari nama pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Bani Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka, Al-Zab, melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan dia mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politik. Semua lawan politik diperangi dan dikejar. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Berdiri Bani Abbasiyah selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenang sepanjang masa. Pada waktu itu, suasana belajar kondusif. Fasilitas belajar disediakan pemerintah dengan lengkap. Motivasi belajar menjadi penyogok girahnya masyarakat untuk belajar. Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab, madrasah maupun perguruan tinggi seperti universitas. Fase pertama yaitu fase pembentukan pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi atau 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Disebut pengaruh Persia pertama yang berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama, yaitu Abu Abbas As-Saffah tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Sampai Khalifah ke-9 yaitu Al-Wathik tahun 847 Masehi atau 232 Hijriah. Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak pondasi yang kuat. Selanjutnya yaitu fase kedua pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai 945 Masehi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini, perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Selanjutnya, yaitu fase ketiga, pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, atau 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Fase pengaruh dinasti Buayhi atau disebut juga pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi kekuasaan dinasti Abbasiyah dan masuk Tawaif di dinasti Bani Umayyah II Andalusia. Selanjutnya yaitu fase keempat, tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan fase pengaruh Turki kedua.
Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Selanjutnya, fase kelima, tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Yang pertama yaitu di bidang keagamaan, meliputi A. Ilmu tafsir, B. Ilmu hadis, C. Ilmu kalam, D. Ilmu fikih. Yang kedua yaitu kemajuan bidang kesenian. Kesenian yang berkembang pada masa Daulah Bani Abbasiyah ini adalah musik. Banyak risalah musikal telah ditulis oleh tokoh dari sekolah Maraga, Nasiruddin Tusi dan Qutbuddin Asy-Syirazi. Tetapi lebih banyak teoritikus besar pada waktu itu adalah orang-orang Persia lainnya. Safiyuddin adalah salah seorang penemu skala paling sistematis yang disebut paling sempurna dari yang pernah ditemukan. Yang ketiga yaitu ilmu-ilmu umum. Kemajuan bidang pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai meliputi A. Geometri. Perhatian cendekiawan muslim terhadap geometri dibuktikan oleh karya-karya matematika. Muhammad Ibnu Musi al-Khawarizmi telah menciptakan ilmu aljabar. Ahli geometri muslim yang lain adalah Kamaluddin Ibnu Yunus, Abdul Malik Asy-Syirazi, dan juga Al-Hasan Al-Marrakusi telah menulis tentang geometri dan gromonik. B. Trigonometri. Pengantar kepada risalah astronomi dari Jabir Ibnu Aflah dari Seville, ditulis oleh Islah Al-Majisti pada pertengahan abad, berisi tentang teori-teori trigonometrikal. Dalam bidang astronomi terkenal nama Al-Fazari sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe. Al-Farghani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Faragnos menulis ringkasan ilmu astronomi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremonot dan Johannes Hispalensis. C. Geografi. Al-Mas'udi, ahli dalam ilmu geografi, di antara karyanya adalah Muruz Al-Zahab wa Ma'azan Al-Jawahir. D. Di bidang kimia pada zaman itu dikembangkan oleh Jabir Ibnu Hayyan. E. Ilmu kedokteran dikembangkan oleh Al-Razi dan Ibnu Sina. F. Bidang optikal dikembangkan oleh Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytami yang di Eropa dikenal dengan nama Al-Hazen. Nah, itulah tadi pembahasan dari kami. Cukup sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.